Happy Sunday, everyone. Welcome to BIC Online Sunday Service. Before we start, why don't you share a watch party and share this video with your loved ones and your family. God bless you. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2 dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara roh. Apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu.
Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Good morning family, shalom semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan senang sekali saya bisa menjumpai Anda semua di rumah Anda masing-masing pagi hari ini. This is a great Sunday, dan kita siap untuk mendengarkan isi hati Tuhan. So let's pray. Bapa, kami bersyukur untuk hari Minggu yang luar biasa indah ini. Kami diberkati, kami bangun dengan kesehatan yang sangat baik. Kami bisa memuji, menyembah-Mu bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu semua di rumah masing-masing. Thank you, kami bertemu kembali di online service, Sunday service kali ini. Mari, urapi kami kembali untuk mendengarkan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu juga yang akan memberitakan firman-Mu pada hari ini. Kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Selamat pagi Jemaat BIC Denver. Apa kabar semuanya? Baik dan luar biasa bukan? Amin. Semua yang di rumah baik-baik saja, dan bila ada yang sakit, biar Tuhan yang menjamah, karena Tuhan itu sungguh baik. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus,
Tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, setiap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak menerima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes Lord, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes, thank you Lord, Engkau sungguh baik dan semua kemuliaan bagimu Tuhan. In Jesus name, Amen. Yes Lord, Engkau sungguh baik. Di dalammu ditemukan sukacita. Yes, thank you Lord. Di dalammu
Betapa kami rindu Tuhan Yesus selalu hadir di dalam hadirat-Mu saja Tuhan. Ada damai sejahtera, sukacita, pengharapan Tuhan, kesembuhan, mujizat, semua yang baik ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami terus tinggal di dalam hadirat-Mu Bapa, bersekutu dengan Engkau. Haleluya, haleluya. Mari saudara, mari angkat lagu penyembahan ini dengan segenap hatimu, biar hadirat Tuhan menguasai hidup saudara. Haleluya, haleluya. Thank you, Jesus. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my fears and surrender all to you. Lord, here I worship you. Mari angkat tangan saudara, angkat rohmu. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Sing this one more time. I set my eyes upon your throne, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my fear and surrender all to you. Lord, here I worship you. I worship you. How I need your presence, Lord, and how I need your presence, Lord. Pour out your presence, Jesus. Draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence. Oh, drown us in your presence, Jesus. Oh, tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu, Tuhan. Ya Rabbi, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. Hanya itu yang kami mau, Tuhan. Hanya itu yang kami rindu, Tuhan Yesus. Di dalam hadirat-Mu saja, Tuhan. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing in
Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Oh, let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Oh, let this be a worship from my heart for you, my King. Let this be a cry. Let this be a cry from my heart to magnify your name, to praise and lift your name, my Jesus. Let this be a worship from my heart in my surrender. Oh, let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. How I need your presence, Lord. Mari Tuhan, curahkan Tuhan hadirat-Mu. Kiranya Spirit of life flowing into my heart. How I need your presence, Lord. Hadirat-Mu menyembuhkan Tuhan. Hadirat-Mu memberi damai sejahtera, sukacita Tuhan Yesus. Oh, biar mereka yang mendengar menyanyikan lagu ini Tuhan Yesus. Yang lemah Dikau kuatkan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang putus harapan akan mendapat kekuatan yang baru hanya bersama Engkau Tuhan Yesus. Oh, how I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. Oh, I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. As I worship you. As I worship you. You deserve the praise.
deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Come on, lift him up. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, come on, sing worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Come on, one more time. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Oh, worthy is your name. Oh, worthy is your name, Jesus. Oh, the name of Jesus. Oh, the name of Jesus is worthy. Oh, the Prince of Peace. Yeah. Oh, the God of the universe. Oh, worthy is your name. Oh, worthy is your name, the name of Jesus. Oh, Yarabashiki, Yarabarabo. Oh, Yarabashiki, Yarare. Oh, you are good, you are good. And for that, you are worthy, you are worthy. Oh, you are worthy, Jesus. Oh, thank you, Lord. Oh, Yarabashiki, Yarare. You are worthy of every praise, of every worship. Oh, thank you, Jesus. Oh, worthy is your name. Oh, we sing. Oh, worthy is your name. Oh, come on, let's give him a shout of praise. Thank you, Jesus. Hallelujah. Holy is your name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Worthy Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tahun 2020 kita baru saja lewati dan luar biasa kita mengalami hal-hal yang tidak pernah kita alami dalam seumur hidup kita, ya. Segala sesuatu berubah. Kita semua mengalami pengalaman yang sama sepanjang tahun lalu, ya. Segala sesuatu menjadi sangat terbatas. Ruang gerak kita terbatas, usaha kita terbatas, pekerjaan kita, studi kita terbatas, pertemuan, bahkan pelayanan kita, pelayanan gereja pun menjadi sangat-sangat terbatas. Tapi saya percaya, memasuki tahun yang baru ini 2021, Tuhan akan memberkati dan juga melindungi kita, dan kita akan masuk dalam satu tahun yang luar biasa penuh dengan berkat-berkat daripada Tuhan untuk kita semua. Karena itu janji Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu, mengenai kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu, kepada kita, hari depan yang penuh harapan. Haleluya, itu janji Tuhan. Dan kita masuk di tahun ini, di awal tahun ini, kita masih masuk di bulan Januari dan seterusnya. Karena Tuhan berkata hari depan kita adalah hari depan yang penuh harapan. Haleluya, kita bukan hanya hidup dengan melihat apa yang kita lihat, mendengar dengan apa yang kita dengar, namun kita hidup sesuai dengan iman, sesuai dengan janji, sesuai dengan firman Tuhan. Orang-orang yang percaya katakan
Amin. Haleluya. Nah, ada beberapa poin yang saya mau masukkan dan tekankan dan bawa kita bersama-sama untuk masuk di dalam tahun yang luar biasa, tahun 2021. Pasti saudara ingin diberkati, bahkan lebih diberkati lagi daripada tahun yang sebelumnya. Poin yang pertama, dan ini adalah hal-hal yang cukup basic, ya, cukup mendasar sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan. Poin pertama, ini berbicara mengenai bagaimana kita hidup dan bagaimana Anda memulai hari-hari Anda. Kita ada 365 hari dalam satu tahun ini, dan let's start with this. Tidak sedikit banyak orang yang bangun begitu dia sadar bangun pagi dan dia langsung mengadakan semua urusannya tanpa dia benar-benar datang ke hadirat Tuhan terlebih dahulu. Poin pertama, ya, kita memasuki tahun ini dengan sesuatu yang kita kembali back to basic kembali. Ya, Ratapan 3 ayat 23 mengatakan tidak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Mari kita mulai di tahun baru ini kembali. Saya ajak kita untuk meriset semua prioritas hidup kita. Dimulai dari pagi hari, dimulai dari waktu Anda bangun pagi hari. Who is or what is your priority? Apakah prioritas kita dalam hidup kita? Apakah yang menjadi hal yang paling utama dalam hidup kita? Apakah yang kita cari yang terpenting dalam hidup kita setiap hari selama 365 hari di tahun ini? Yang pertama, mungkin Anda bangun, ya, banyak orang begitu bangun, ya, tidak memikirkan apapun yang lain kecuali semua kehidupannya, schedule-nya, pekerjaannya, dan lain sebagainya. Kita harus kembali meriset prioritas kita hari-hari ini dengan mencari wajah Tuhan, dengan berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari, setiap pagi dalam hidup kita. Every morning. Mungkin Anda tahun lalu atau Anda baru saja mengalami satu musibah. Mungkin Anda baru saja mengalami hal yang sangat berat dalam hidup saudara di tahun yang lalu. Mungkin Anda kehilangan pekerjaan. Mungkin Anda kehilangan anggota keluarga yang Anda kasihi. Ya, family members, teman yang paling baik. Tapi Anda juga mungkin kehilangan damai sejahtera karena mendengar begitu banyak berita-berita, baik itu politik, baik itu keamanan, kesehatan, wabah dan lain sebagainya. Ya, masalah keamanan, masalah sekuritas saudara dan lain sebagainya. You're so worried about your future, about your life, about your families, pekerjaanmu, tanggung jawabmu dan lain sebagainya. I know it's not an easy year last year. Ya, tapi ingat, ada satu firman Tuhan yang berkata di Ratapan 3 ayat 22-23 tentang bagaimana kita harus memulai hidup kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, dan selalu baru tiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Dan besar kesetiaanmu Tuhan. Ini adalah firman Tuhan, ya dan amin. Saudara, mungkin Anda mengalami begitu banyak cobaan, masalah, tantangan, tekanan dalam hidupmu. Firman Tuhan mengatakan kasih setianya tidak habis-habisnya untuk kita. Kapan? Setiap pagi. Setiap kita bangun pagi, Tuhan menjamin kasihnya baru untuk kita. It's not the yesterday's blessings, but today's recent blessings
For you and saya hidup hari ini karena saya mengalami kasih Tuhan yang baru. Bukan yang kemarin, bukan yang minggu lalu, bukan yang hari minggu lalu. Tetapi hari ini adalah hari baru. Dan Tuhan mengatakan kasih-Nya selalu baru setiap pagi. Dan besar setianya. Haleluya. Amin, saudara. Saudara, mungkin Anda sedang mengalami begitu banyak persoalan. Ingat firman ini. Kasih-Nya selalu baru buat Anda, buat saya, setiap pagi. Awali hidupmu dengan perjumpaan dengan Tuhan. Awali hidupmu dengan doa, pujian, penyembahan. Awali hidupmu setiap pagi. Prioritaskan kembali. Mari gereja Tuhan, saya ajak kembali kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam tiap pagi bangun. Don't do anything else. Cari wajah Dia. Minta kasih-Nya kembali. Minta pengurapan yang baru. Minta penyertaan Dia yang baru. Dan dengar akan janji-janji Tuhan setiap pagi. Ada begitu banyak ribuan janji Tuhan yang disediakan bagi kita semua. Jangan takut. Jangan gentar. Jangan tawar hati. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Karena Tuhan mengawali hidupmu setiap pagi dengan kasih-Nya yang baru untuk kita. Ayo kita nyanyikan dulu lagu ini yuk. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sekali lagi katakan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Besar setiamu, selalu baru setiap pagi Tuhan. Haleluya. Poin pertama tadi, set your priority. Haleluya. Yang kedua, berharap hanya kepada Tuhan. Ratapan 3 ayat 24 mengatakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. There is hope in Jesus. Ya, don't lose hope. Mungkin Anda kehilangan pengharapan. Begitu lama kita mengalami isolation, lockdown, sehingga kita yang sebagai makhluk sosial seperti seolah-olah merasa kita sendiri. Ya, hidup sendiri, berjuang sendiri. Ya, mengatasi segalanya sendiri. Ingat, Tuhan ada di dalam hidup kita. Karena kita berharap kepada Tuhan, maka kita berani berkata di tahun ini, ya, tahun ini pasti baik. Saya akan kembali berhasil. Saya akan kembali diberkati. Saya akan kuat. Saya akan sehat. Keluarga saya juga akan diberkati kembali. Anak-anak saya akan sukses dalam hidupnya, dalam karirnya, dalam pendidikannya, dalam sekolahnya. Pekerjaan saya pun demikian. My business. Tuhan menjamin. Tuhan bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Ya,
Firman Tuhan mengatakan di Yesaya 40 ayat 30-31, orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat apa? Kekuatan baru. Bukan kekuatan lama, tapi kekuatan yang baru. Yang melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali, ya, yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari, tapi tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Inilah firman buat kita di tahun ini. Mari datang berharap hanya kepada Tuhan. Jangan andalkan pengharapan kita kepada apapun juga. Kepada keuangan kita, kepada orang-orang yang kita pandang, mungkin kepada pemerintah, mungkin kepada negara, dan lain sebagainya. Pada pengalaman diri kita sendiri. Andalkan kekuatan kita dan pengharapan kita hanya pada Tuhan kita. Firman Tuhan dikatakan di Ibrani 13 ayatnya yang ke-5b, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mungkin Anda ditinggalkan seseorang. Mungkin ada orang yang berbalik daripadamu, tidak setia kepadamu, tapi Tuhan berjanji. Kalau kita berharap hanya kepada Dia, Dia tidak akan meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Yeremia 17 ayat 7-8 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah Anda tahun ini, kalau engkau benar-benar sungguh mengandalkan Tuhan. Ya, bukan mengandalkan siapapun juga. Mungkin persoalan imigrasimu, mungkin work permitmu, ya, mungkin izin-izin yang lain. Ya, Tuhan sanggup merubah semua keadaan untuk menjadi berkat bagi Anda yang berharap hanya kepada Tuhan. Haleluya. Itu poin yang kedua. Dan mari kita masuk ke poin yang berikutnya, poin ketiga, yaitu berlindung kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, besok, bulan depan. Terutama bagi kita yang hidup di Amerika dengan pemerintah yang baru. We don't know what they plan to do. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan di sini akan tetap mendapat kebebasan untuk beribadah, untuk berdoa, ya, anak-anak kita di sekolah kita masing-masing, ya, kehidupan kita, suara kita, dan lain sebagainya. Begitu banyak tanda-tanda akhir zaman yang sudah digenapi hari-hari ini dan kita melihat semuanya terjadi di mana-mana. Bencana alam, ya, manusia yang jahat makin jahat, ya, yang makin tidak takut akan Tuhan, berani melawan firman Tuhan, tidak peduli dengan manusia, tidak peduli dengan Tuhan sendiri, ya, berbohong, menipu, memanipulasi, semuanya dilakukan secara terang-terangan. Ya, rasa-rasanya kita hidup dalam dunia yang begitu kacau balau. Ya, tidak ada jaminan apapun juga hari-hari ini. Jaminan siapa yang kita bisa andalkan? Pemerintah? No, tidak bisa. Keuangan kita? No. Kesehatan kita? Virus di mana-mana seperti ini. Apakah kita harus pakai masker sampai berlapis-lapis, mungkin keluar nanti dengan PPE, dengan pakaian perlindungan? Apakah kita akan terus di lockdown sampai berapa lama? Belum lagi mengenai vaksin, ya, semua rumor dan lain sebagainya. Oleh karena itu firman Tuhan di ayat Mazmur 118, satu kitab di tengah-tengah Alkitab ini, yaitu kitab Mazmur 118 ayat 8, yaitu merupakan ayat yang di tengah daripada Alkitab itu, mengatakan lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Katakan sekali lagi, lebih baik apa? Berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia.
Percayalah, keadaan kita, keadaan saudara dan saya akan baik, akan tetap diberkati. Ya, kalau kita tidak mengandalkan pada siapapun, hanya mengandalkan segala sesuatunya, kehidupan kita hanya pada Tuhan. Ya, situasi kondisi dunia mungkin tidak akan bertambah baik. Ya, dan kita ada di tengah-tengah kondisi yang kita tidak mengerti apa yang akan terjadi. Ya, tapi adalah langkah yang paling tepat. Baca kitab Mazmur 91. Saya ada satu ayat di sini yang mengatakan, Mazmur 91 ayat 1 dan 16, tapi ada satu di ayat ke-7 mengatakan, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu. Firman Tuhan katakan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Haleluya. Percayalah saudara. Ini janji firman Tuhan buat saya dan saudara. Yang hidupnya melekat kepada Tuhan. Yang hanya berlindung kepada Tuhan. Walau berapa? 1000 orang rebah di sisimu. Dan ini terjadi hari-hari ini. Dan 10.000 di sebelah kananmu. Tetapi tidak akan hal itu menimpa kita semua. Yang percaya katakan amin saudara. Ya. Haleluya. Dan mari kita masuk ke poin berikutnya. Poin yang keempat adalah berjalanlah sesuai dengan langkah yang ditetapkan Tuhan bagi kita. Ya, Anda mempunyai langkah sendiri. Saya mempunyai langkah sendiri. Saya mempunyai ketetapan sendiri. Saya mempunyai keputusan sendiri. Saya mempunyai poin, tujuan, visi yang Tuhan berikan. Tapi yang terbaik adalah mari kita sinkronkan apa yang akan kita langkahkan, apa yang kita putuskan, apa yang kita tetapkan sesuai dengan langkahnya Tuhan. Tuhan itu gembala yang baik. Dia merancang segala sesuatu, semuanya itu untuk kebaikan saudara dan saya. Ya, dia tidak mau Anda terjerumus. Dia tidak mau Anda mengalami musibah karena salah langkah, karena salah memilih, karena salah mengambil keputusan. Mazmur 37 ayat 23-24 mengatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ada kata berkenan. Ya, ini adalah tahun integritas. Biarlah kita hidup dalam integritas di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, di hadapan diri dan hati nurani kita sendiri. Sehingga Tuhan berkenan kepada kita. Dan janji Tuhan mengatakan begini, apabila ia jatuh. Artinya Tuhan tahu kita bisa jatuh. Kita bisa sakit. Kita bisa mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan mengatakan, tidaklah sampai tergeletak. Kenapa? Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Haleluya saudara. Kita bisa mengalami hal yang tidak baik dalam hidup kita. Tapi Tuhan berjanji kita tidak akan jatuh selama-lamanya. Tuhan menopang tangan kita. Ada terjemahan lain saya mau bacakan dalam Alkitab bahasa Inggris The Message. Katakan begini ya. If he stumbles, ya apabila kita jatuh, he's not down for long. Artinya jika kita jatuh, kita tidak jatuh selama-lamanya. Tergeletak, itu saja. Tuhan akan menopang kita. Ya, God has a grip on his hand. Tuhan memegang tangan kita dan mengangkat kita kembali. Bagi apa? Orang yang hidup berkenan kepadanya. Dalam bahasa Indonesia yang lain, terjemahan yang lain di Alkitab bahasa Indonesia mengatakan begini. Tuhan membimbing orang di jalan yang harus ditempuhnya. Ia meneguhkan orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan bila ia jatuh, ia tidak akan luka parah. Sebab Tuhan memegang tangannya. Haleluya. Wow, janji Tuhan luar biasa. Kita tidak akan luka parah. Ya, mungkin Anda terkena penyakit yang mengerikan dari tahun lalu sampai sekarang, COVID-19. Seperti saya mengalami. Saya sempat jatuh. Saya sempat mengalami sakit yang demikian parah hingga hampir saja nyawa saya melayang. Ya, hampir saja saya meninggal.
Tapi Tuhan berjanji, Ia menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada. Apabila saya jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan, Tuhan mengangkat tangan saya. Saya ingat setelah Tuhan datang, Dia mengurapi saya, Dia tumpang tangan ke atas. Setelah itu besoknya saya mulai bangkit kembali. Saya tidak tergeletak selama-lamanya. Haleluya. Saya hari ini berada di depan saudara. Ini sesuai dengan firman dan janji Tuhan ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Biarlah langkah saudara, keputusan saudara hari ini, apapun yang saudara akan lakukan, baik untuk diri saudara sendiri, baik untuk keluargamu, baik untuk orang-orang yang lain, biarlah itu ditetapkan sesuai dengan langkahnya Tuhan. Haleluya, haleluya. Berjalanlah di tahun 2021 ini bukan dengan langkah yang kita tetapkan sendiri, berdasarkan hikmat dan kehebatan dan kekuatan dan pengalaman kita, tapi melainkan kita berdasarkan dengan langkah yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita semua. Haleluya. Mari kita serahkan kembali hidup kita hari ini ke dalam tangan Tuhan. 4 poin ini saya akan ulang lagi sebelum saya tutup firman Tuhan hari ini. Nomor 1, set your priority. Tetapkan prioritasmu. Mulai Anda hidup pagi hari, carilah wajah Tuhan. Carilah firman Tuhan. Bukan dengarkan khotbah orang lain, bukan dengarkan khotbah YouTube dari mana-mana, saudara. Itu bagus. Tapi biarlah saudara tetapkan apa yang Tuhan mau bicara untuk Anda secara pribadi setiap pagi dan juga setiap malam sebelum Anda tidur. Datang pada Dia, puji Dia, sembah Dia, berdoa, cari wajahnya. Saat teduh itu penting sekali. Sebelum Anda melakukan aktivitas apapun juga, datang ke hadirat Tuhan, sujud menyembah Dia, cari wajahnya, dengar guidance-nya. Maka engkau akan berhasil dengan luar biasa di tahun ini. Katakan amin. Yang kedua, hanya berharap kepada Tuhan. Tuhan itu adalah bagian kita. Oleh sebab itu aku hanya berharap kepada Tuhan. Bukan kepada diri saya sendiri. Bukan kepada keluarga saya. Bukan kepada papa mama saya. Memang kita harus berharap. Tapi hope yang terbesar hanya kepada Tuhan saja. Bukan kepada pemerintah, bukan kepada keuangan saudara, ya, bukan karena kejayaan saudara, tapi hanya kepada Tuhan saja. Juru selamat kita, benteng perlindungan kita, gembala kita yang agung, Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ketiga, berlindunglah hanya kepada Tuhan. Bukan berlindung kepada senjata kita, bukan berlindung kepada kekuatan kita, ya, pengalaman kita. Lebih baik berlindung pada Tuhan, firman Tuhan katakan, daripada percaya kepada manusia. Berlindung hanya pada Dia. Batu karang kita yang teguh. Perlindungan. The rock of my salvation. Mazmur 91. Baca setiap pagi, setiap malam. Sebelum kita keluar masuk dalam hidup kita. Dan yang keempat, berjalanlah sesuai dengan langkah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kalau engkau salah langkah, cepat berbalik, cepat bertobat. Minta Tuhan, tuntun langkah saya kembali. Sepanjang tahun ini, saya akan berjalan sesuai dengan langkahmu. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah anak-anak Tuhan yang mendengarkan dan melakukan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari, saya mau berdoa buat saudara. Angkat kedua tangan. Kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Bukan tanda kami menyerah putus asa. Bukan tanda kami lemah, tapi kami angkat tangan kami Tuhan. Karena kami kuat di dalam Engkau. Karena kami tahu siapa yang akan menopang kedua tangan kami ini Tuhan. Kami hanya mengangkat tangan padamu. Ada hal-hal yang tidak bisa kami kerjakan. Tapi kami tahu waktu kami angkat tangan, Engkau akan turun tangan dan melakukan bagian Tuhan. Ada mujizat buat anak-anakmu. Ada pengharapan, ada jalan keluar, ada pertolongan,
Ada yang menopang tangan kami sehingga kami tidak tergeletak selama-lamanya. Tidak luka parah Engkau angkat tepat pada waktunya. Terima kasih. Jagai kami, lindungi kami daripada yang jahat Tuhan. Dari semua virus-virus yang berada di dunia ini Tuhan. Tuhan kasih keputusan-keputusan yang tepat buat anak-anak-Mu Tuhan. Apa yang harus kami lakukan tiap hari Tuhan. Tiap jam keputusan kami. Bolehlah sesuai dengan keputusan-Mu. Urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Jaga tutup bungkus kami semua. Mazmur 91. Untuk seluruh kawanan domba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami gantungkan, kami percayakan semua hidup kami dan masa depan kami di dalam nama Tuhan Yesus di tahun ini. Haleluya. Dan kami akan menerima berkat-Mu yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin, amin. God bless you. Puji nama Tuhan, kini waktunya kita diberi kesempatan untuk bisa memberi kepada Tuhan. Ya, walaupun kita beribadah secara online seperti ini, namun Anda tetap bisa dan dapat memberkati Tuhan dengan persembahan saudara. Persembahan kita adalah bagian dari penyembahan kita. Our part of giving to the Lord is a part of our worship to Jesus Christ. Dan itu penting sekali karena di dalam firman Tuhan mengatakan di dalam Lukas pasal ke-6 ayat 38 mengatakan berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kita juga. Haleluya. Mari, berilah kepada Tuhan lewat persembahan dan yang paling mudah Anda bisa lakukan adalah secara online. Ada 3 cara yang dapat kita lakukan untuk dapat memberikan secara online, memberikan persembahan kita. Yang pertama dan paling mudah adalah lewat internet, yaitu lewat bicdenver.com/giving. Dan dari sana Anda bisa mengikuti petunjuk dan instruksinya. Anda bisa memberikan hanya 1 kali, atau untuk mempermudah bagi yang ingin mengembalikan perpuluhan setiap bulan dari penghasilan saudara 10%, Anda juga bisa memberikan secara recurring, yaitu secara berulang secara otomatis setiap bulannya. Jadi Anda tidak harus repot-repot untuk tiap kali harus login. Secara otomatis sistem akan mengambil dari bank account saudara untuk diberikan kepada gereja Tuhan. Haleluya. Yang kedua dan juga sangat mudah adalah lewat cellphone saudara, ya, dengan text message, dengan mengikuti dan mengirimkan teks ke nomor yang ada di layar ini. Dan sesudah itu Anda tinggal ikuti instruksinya. Dan nanti akan persembahan ini akan dimasukkan ke dalam bank account daripada gereja. Anda bisa pilih untuk persembahan umum, untuk pembangunan gereja, tithing, bahkan juga persembahan khusus. Dan juga setiap awal tahun, yaitu setiap bulan Januari, kita biasakan kita memberikan persembahan buah sulung atau first fruit. Yang ketiga dan yang secara konvensional, Anda bisa mengirimkan cek dengan certain amount di alamat kepada BIC Denver dengan alamat address yang tertera di bawah ini. Thank you. Selamat memberi, dan biarlah Tuhan Yesus dan berkat-Nya memberkati Anda berlimpah-limpah. God bless. Here are some our announcements.
Join us in our Cool Aurora and Centennial every Thursday at 7 p.m. and our Cool Highlands Ranch every Tuesday and Friday at 7 p.m. United Prayer Tower is every Monday at 6 p.m. and every Friday at 11 a.m. For the Healing Center, it's every Monday at 7:30 p.m. Ibadah ini telah selesai. Dan saya percaya Anda diberkati dengan luar biasa, dikuatkan, diteguhkan kembali dengan firman Tuhan. Dan menjadi murid-murid Tuhan yang luar biasa dan akan diberkati. Mari, siapkan diri kita untuk terima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. May the Lord bless you and protect you. And may the Lord smile on you and be gracious to you. And may the Lord show His favor and give you His peace. Shalom in Jesus' name. Come on. And everybody will receive the blessings. Sama-sama kita katakan amin. Amin. God bless you. Thank you for tuning in. Terima kasih. Dan sampai kita berjumpa kembali next week di jam yang sama. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday. God bless semua.